Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu Alfiyah bait yang ke-10. Baik, langsung saja kita mulai dari bil jarri. Bil jarri ini berposisi sebagai khobar, dan karena dia dikedepankan maka kita sebut khobar muqaddam. Terjemahannya adalah dengan jar. Mana mubtada'nya? Nanti kita akan ketemukan mubtada'nya di ujung. Kita lanjut dulu. Wat tanwini. Di sini ada huruf waw ataf ya. Kemudian at-tanwini adalah maktub ke jarri, maka dia majrur juga dikarenakan maktub kepada yang majrur. Terjemahannya adalah dan tanwin. Selanjutnya wan nida. Wa juga huruf atop, maka nida maktub ke jarri juga. Terjemahannya adalah dan nida. Begitu juga wa'al. Waw juga huruf atop, berarti al juga maktub ke jarri. Terjemahannya adalah dan al. Selanjutnya wa musnadin. Wawnya juga huruf atop, musnadin maktub ke jarri juga. Jadi semuanya ini maktubnya ke jarri. Terjemahan wa musnadin adalah dan musnad ilaih. Selanjutnya lil ismi. Lil ismi di sini adalah jar majrur, nanti dia muta'alliq ke setelahnya. Kok bisa muta'alliq ke setelahnya? Nah, karena kalau dia diakhirkan nanti tidak cocok dari sisi ilmu arutnya. Karena di ujung awal adalah wa'al, kan nampak tadi ya, wanida wa'al. Kemudian kalau ujung yang sebelah kiri lil ismi, nggak cocok. Maka mesti dicocokkan, yaitu berbentuk lam mati juga, hasol. Padahal hasol itu sendiri juga tidak mati sebenarnya. Nah gitu, tidak sukun. Baik, kita lanjut dulu. Lil ismi terjemahannya adalah bagi isim. Selanjutnya tamyizun. Nah, tamyizun di sinilah adalah mubtada'nya. Diakhirkan, maka kita katakan mubtada muakhor. Terjemahannya adalah perbedaan. Kemudian hasol. Hasol ini adalah fi'il madi, di mana fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke tamyizun. Nah, karena dia sudah ada fi'il dan fa'ilnya, maka dia jumlah. Dan jumlah hasola beserta fi'ilnya ini menjadi na'at. Na'at bagi tamyiz juga. Terjemahan hasola tadi adalah memperoleh. Jadi kalau kita terjemahkan menurut urutan mubtada khobar, maka kira-kira seperti ini. Perbedaan bisa diperoleh bagi isim, maksudnya perbedaan antara isim dan fi'il dan huruf adalah dengan jar dan tanwin dan nida dan al dan musnad ilaih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas satu persatu hal-hal yang membedakan isim dengan selainnya. Nah, dalam hal ini bisa juga kita katakan ciri-ciri isim. Baik, mulai dari yang pertama, bil jarri. Jar ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bil harfi. Jadi ada jar dengan huruf, yaitu huruf jar. Kemudian yang kedua adalah bil idhofah, dengan idhofah. Kemudian yang ketiga adalah bit tabi'iyah. Jadi dengan satu kata bil jarri sudah mewakili 3, yaitu jar dengan huruf, jar dengan idhofah, dan dengan tawabi. Tawabi ini sudah kita pelajari pada level yang pertama, yaitu dia ada ataf, kemudian ada badal, taukid, dan na'at. Baik, kita langsung ke contoh. Marortu bigulami Zaidin al-Fadili. Perhatikan di sini ada bigulami.
Bi adalah huruf jar dan gulami majrur dengan huruf jar bi. Maka berarti gulami ini adalah isim. Kemudian yang kedua, Zaidin. Zaidin ini adalah jar. Jarnya bil idofah. Di mana tadi gulami mudhof dan Zaidin adalah mudhofun ilaih. Maka Zaidin kita katakan jar dengan idofah. Berarti Zaidin juga isim. Selanjutnya al-fadili. Di sini al-fadili adalah jar juga. Jarnya dengan tab'iyah, di mana al-fadili di sini adalah na'at. Nah, berarti di sini al-fadili juga isim. Jadi penjelasan dari satu kata bil jarri ini mencakup 3, yaitu jar dengan huruf, jar dengan idhofah, dan jar dengan tab'iyah. Dan ketiga contoh ini tercakup di dalam satu kalimat, marartu bi gulami Zaidin al-fadili. Baik, selanjutnya kita ke ciri isim yang kedua, yaitu tanwin. Wat tanwini. Tanwin ada banyak ya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin ini apa? Tanwin tamkin ini adalah tanwin yang biasa kita kenal ya. Artinya tanwin yang utama ya. Seperti kata Zaidun, Rojulun, dan sebagainya. Itu tanwin yang memang sudah dikenal dan sudah kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya ada namanya tanwin tankir. Nah, yang ini belum biasa. Maksudnya bagaimana nih tanwin tankir? Maksudnya begini, kalau ada tanwinnya berarti itu nakiroh. Contoh pertama adalah sibawaihin. Kalau kita katakan sibawaihin dengan tanwin di sini, berarti ini sibawaihin yang entah siapa. Artinya dia isim nakiroh. Tetapi kalau tanpa tanwin, sibawaihi berarti itu sudah makrifah, gitu. Sudah memaksudkan nama seseorang. Loh, memangnya ada nama orang sibawaihi? Maka jawabannya, oh ada, bahkan ngetop sekali di antara nuhat ya, ulama nahwu, yaitu Imam Sibawaihi. Ya, ini adalah imam mazhab di dalam ilmu nahwu. Kemudian muncul pertanyaan, loh, nama-nama yang lain kok tidak seperti itu? Misalnya di atasnya itu ada Zaidun ya, nampak ya. Kenapa tidak Zaidun adalah nakiroh misalnya, kemudian ada Zaidu tanpa tanwin yang ma'rifah? Kok hanya nama Sibawaihi dan Sibawaihin tadi ya? Maka jawabannya memang begitulah peraturannya, di mana isim alam yang diakhiri waihin maka dia nakirohnya dengan tanwin. Jadi dengan kita katakan ujungnya waihin. Nah, seperti itu. Keterangan hal ini nanti bisa dilihat di kitab Jami'ud Durus. Bagi yang belum bisa lihat kitabnya, ya ikuti saja apa yang saya bilang ini. Selanjutnya ada sohin. Sohin ini namanya isim fi'il. Lebih khususnya kita katakan isim fi'il amar. Maksudnya bagaimana isim fi'il amar? Maksudnya dia isim tetapi punya makna fi'il amar. Arti sohin ini diamlah. Jadi gini, tanwinnya ini ya, kalau kita pakai tanwin maka ini menunjukkan nakiroh. Jadi kita katakan diamlah gitu, maka tidak memaksudkan. Tetapi kalau soh gitu ya, tanpa tanwin berarti sudah kita maksudkan. Misalnya ada orang di depan kita ribut ya kan, kita katakan soh. Nah, diam kau. Nah, langsung ke orang tertentu. Tapi kalau sohin dia nakiroh. Nah, tanwinnya ini adalah disebut tanwin tankir, dan dia bisa menjadi tanda isim. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya tanwin muqabalah.
Tanwin muqabalah ini adalah tanwin yang terdapat di jamak muannas salim. Nah, ini muslimatun. Nah, tanwinnya ini. Muqabalah sendiri artinya penyeimbang, yaitu dia menyeimbangkan dengan jamak mudzakkar salim yang ada nunnya. Nun itu kan sebenarnya tanwin juga. Jadi misalnya muslimun, jamaknya muslimuna, muslimina, kan ada nunnya. Nah, tanwin pada jamak muannas salim ini itulah penyeimbang, disebut tanwin muqabalah. Dan tanwin ini menjadi tanda isim. Berarti jamak muannas salim adalah isim. Kenapa? Karena tandanya ada, yaitu apa? Tanwin muqabalah. Selanjutnya ada lagi namanya tanwin iwad. Iwad artinya pengganti. Nah, tanwin iwad ini ada terbagi tiga nanti. Ada pengganti jumlah, ada pengganti isim, dan ada pengganti huruf. Nah, untuk ini agak panjang penjelasannya, maka saya tunda dulu. Kita lanjut ke wanida dulu. Selanjutnya, yang membedakan isim dengan yang lain selain isim adalah wanida. Contohnya adalah ya Zaidu. Nah, di sini Zaidu adalah munada. Maka Zaidu adalah isim. Selanjutnya wa'al. Contohnya adalah ar-rajulu. Karena kata rojulun bisa dimasuki al menjadi ar-rajulu, nah berarti ar-rajulu itu adalah isim. Seperti itu. Selanjutnya wa musnadin. Di sini ada tiga ya menurut keterangan syarah Ibnu Aqil, yaitu adalah fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Jadi kalau dia fa'il, dia tentu isim. Kalau dia naibul fa'il, dia juga tentu isim. Dan kalau dia jadi mubtada, dia juga tentu isim. Inilah 5 hal yang membuat isim itu terbedakan dari fi'il dan huruf. Yaitu apa? Yang pertama jar, yang kedua tanwin, yang ketiga nida, yang keempat al, dan yang kelima musnad ilaih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tanwin iwad tadi. Yang pertama iwad dari jumlah. Contohnya ini pada ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Terjemahannya, maka ketika nyawa sampai ke kerongkongan, selanjutnya wa antum, dan kamu, hina idzin, ketika itu. Nah, di sini pembahasan kita nanti, tanzurun, engkau melihat. Pertanyaannya, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu kalian melihat. Pertanyaannya, ketika apa? Nah, inilah dia keterangannya. Tanwin pada kata idzin ini sebenarnya adalah tanwin iwad, tanwin pengganti, pengganti jumlah. Maka bentuk lengkapnya adalah seperti ini. Wa antum hina idz. Dan kalian ketika apa? Ketika balaghatir ruhul hulqum tanzurun, yaitu hinaid, ketika balaghati, sampai ar-ruhul hulquma, ruh ke tenggorokan. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya tanwin iwad. Iwad anil jumlah, pengganti dari jumlah. Nanti ke depannya ini akan banyak dipakai pelajaran tentang tanwin iwad ini. Baik, kita lanjut dulu. Selanjutnya tanwin iwad anil ismi. Jadi tanwin itu menggantikan isim. Contohnya adalah kullun yamutu. Semuanya akan mati. Pertanyaannya, pada kullun ini semua ya. Ada tanwinnya di sini ya. Semua akan mati. Semua apa? Maka jawabannya, tanwin pada kullun ini sebenarnya tanwin iwad, pengganti dari
isim insanin. Jadi nanti bentuk lengkapnya adalah kullu insanin, setiap manusia yamutu akan mati. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh lain dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul, faddalna, kami melebihkan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian. Atas sebagian apa? Perhatikan kalimatnya. Tilkar rusulu, itulah para rasul, faddalna ba'dahum, kami melebihkan sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian. Atas sebagian apa? Maka jawabannya, tanwin pada ba'din ini sebenarnya menggantikan isim. Nanti bentuk lengkapnya adalah tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dir rusuli. Itulah para rasul, faddalna ba'duhum, kami melebihkan sebagian mereka, ala ba'dir rusuli, atas sebagian rasul yang lain. Seperti itu. Itu adalah tanwin iwad dari ismi. Selanjutnya, tanwin iwad dari huruf. Nah, ini ada pada isim mangkus. Contoh isim mangkusnya di sini al-qadi. Maka isim mangkus ketika tanpa alif lam pada posisi rafa, ya-nya dibuang. Contohnya jaa qadin. Ini seandainya ada ya, misalnya nggak dibuang ini ya, ini rafa, maka dia dibaca jaa qadiyun. Nah, di sini tanwin ini menggantikan huruf ya yang dibuang. Jadilah dia jaa qadin. Begitu juga pada marortu biqadin. Pada jar ya. Seandainya ini ada huruf iya-nya, maka menjadi marortu biqadiyin. Nah, tanwin di sini menggantikan huruf ya yang dibuang. Selanjutnya, qabaltu qadiyan. Nah, ini tidak dibuang pada posisi nasab. Jadi ini tidak kita bahas. Pelajaran tentang tanwin iwad ini penting sekali, karena akan banyak nanti kita temui. Sebagai contoh, pada saat di akhir muqaddimah, biasanya ustadz ini atau yang sering pidato ya, mengatakan amma ba'du atau wa ba'du. Itu dunya apa? Itu kan zorob, ba'da. Nah, jadi ba'da ini zorob. Setiap zorob pasti mudob. Mudhofun ilaihnya dibuang. Dan karena dibuang, maka dia ada dua pilihan. Dia diganti dengan tanwin menjadi tanwin iwad, atau menjadi mabni dhammah. Dalam hal ini ba'du itu menjadi mabni dhammah. Itulah makanya dia dibaca ba'du. Sementara zorob aslinya tidak boleh dhammah. Dia mesti ba'da atau ba'di. Tetapi pada muqaddimah kok ba'du. Nah, kajiannya ada kaitan dengan kajian kita pada hari ini. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini tadi tanwin ada 4 ya, ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Ini keempatnya bisa menjadi tanda isim. Tapi ada lagi tanwin yang lain, tapi tidak bisa menjadi tanda isim. Apa itu? Di antaranya ada tanwin taronnum, ada tanwin ghali, ada tanwin hikayat, ada tanwin taksir, ada tanwin ziyadah, ada pula namanya tanwin darurah. Jadi setidaknya ada 10 jenis tanwin, dan hanya 4 ini yang menjadi tanda isim. Jadi meskipun pada bait syair ini dikatakan bil jarri wat tanwini, dengan jar dan tanwin, tetapi tidak semua tanwin. Nah, hanya ada 4 jenis tanwin yang menjadi tanda bagi isim. Nah, seperti itu. Baik, kajian kita pada bait 10 ini sampai di sini dulu. Dan pada bait 10 ini
saya akan memberikan tugas atau latihan, yaitu latihan membuat skema. Nah, ini kan kita belajar tentang ciri-ciri isim ya, atau hal-hal yang membedakan isim dari fi'il dan huruf. Maka tugasnya adalah membuat skema. Jadi nanti buat skema atau mapping namanya, atau bagan, ya terserah apa namanya. Buat dengan bahasa masing-masing. Jadi nanti ya, tanda isim ya, buat garis ke bawah jar. Jar terbagi 3 buat pecahannya ya. Sebenarnya sudah lihat video ini sudah gampang ya, hanya bentuknya saja nanti disesuaikan. Jadi tanda isim nanti buat panah ada 5 ya, jar, tanwin, nida, al, dan musnad ilaih. Kemudian jar nanti dipecahkan lagi menjadi 3. Kemudian kasih juga contoh. Kemudian tanwin juga seperti itu, dia dipecahkan lagi. Kemudian jika mau ada ditambah keterangan-keterangan yang lain, silahkan di dalam bagan masing-masing. Nah, nanti tugas ini dipoto dan dikumpulkan di grup masing-masing. Baik, sekian dulu. Wallahu a'lam.